Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zikri Nurwijayadi, NIM 17210362, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Perkenankan saya untuk menjelaskan skripsi yang telah saya susun dengan judul Pembelajaran Daring Menulis Teks Deskripsi pada Siswa Kelas 7 SMPN 2 Pangalengan dengan menggunakan metode inquiry berbantuan Google Classroom. Latar belakang masalah yang saya ajukan pada skripsi ini yaitu adanya kesulitan dalam pembelajaran menulis teks deskripsi di masa pandemi. Pada saat itu, dunia pendidikan sedang dihadapkan dengan tantangan yang berat dan rumit, yaitu wabah virus COVID-19. Wabah ini telah melumpuhkan berbagai aspek dalam kehidupan. Salah satu di antaranya adalah aspek pendidikan. Maka dalam hal ini, pemerintah, satuan pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua sedang berusaha beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan drastis yang diakibatkan wabah mematikan ini. Nah, sehubungan dengan itu, maka proses kegiatan belajar mengajar yang biasa atau semula luring atau tatap muka, maka di sini ada perubahan menjadi pembelajaran daring alias dalam jaringan atau online, atau juga biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau bahasa Inggrisnya learning distance istilahnya. Kemudian sebagaimana yang ditekankan dalam kurikulum 13, bahwasannya keterampilan berbahasa itu harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Dan yang paling ditekankan itu adalah keterampilan menulis. Kemudian ketika terjadi wabah seperti ini, maka dengan sendirinya pun metode pembelajaran harus diubah, harus disesuaikan agar bisa tetap mencapai apa yang dicita-citakan atau apa yang diharapkan dari tujuan terjadinya proses kegiatan belajar mengajar tersebut. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis teks deskripsi pada siswa SMP N2 Pangalengan menggunakan metode inquiry berbantuan Google Classroom. Kemudian yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa tentang pembelajaran ini. Kemudian bagaimana kesulitan-kesulitan yang ditemui siswa tatkala mengikuti pembelajaran ini. Kemudian bagaimana kendala-kendala yang dihadapi guru ketika mengimplementasikan pembelajaran ini. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMPN 2 Pangalengan menggunakan metode inquiry berbantuan aplikasi Google Classroom. Kemudian yang kedua, respon guru, mengetahui respon guru dan siswa tentang pembelajaran ini. Kemudian mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang ditemui siswa. Kemudian mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru tatkala mengimplementasikan pembelajaran ini. Kemudian di dalam skripsi ini saya menggunakan satu metode yaitu metode inquiry. Menurut Soimin 2014 halaman 85, metode pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar
dalam menemukan konsep-konsep masalah yang diajukan. Nah, nampaknya saya kira di sini ada kesesuaian antara wabah atau fenomena COVID-19 ini dengan metode inquiry. Karena ketika sedang terjadi wabah seperti itu, pemerintah mengadakan aturan tidak boleh bertemu atau harus jaga jarak dan peraturan-peraturan yang lainnya, sehingga yang biasanya guru dan murid itu bertemu sehingga bisa bertukar pikiran, berdiskusi, saling tanya jawab, dan ketika terjadi COVID ini tidak bisa. Oleh karenanya metode inquiry ini dengan tadi pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik diharapkan mampu untuk mencapai hal yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Kemudian langkah-langkah metode inquiry ada 6. Yang pertama, orientasi masalah. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, membuat hipotesis atau kesimpulan sementara. Kemudian yang keempat, eksplorasi, yaitu mengumpulkan informasi atau data sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kelima, menguji hipotesis. Ya, dan yang keenam, membuat kesimpulan. Kemudian subjek dan lokasi penelitian yang saya gunakan adalah subjeknya siswa kelas 7A sebanyak 25 orang atau 25 siswa di SMPN 2 Pangalengan. Kemudian instrumen pengumpulan data yang saya gunakan adalah RPP, lembar observasi, lembar tes, dan lembar angket. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, implementasi pembelajaran. Yang mana di dalam implementasi dan pembelajaran ini ada 2 pertemuan. Di pertemuan pertama, siswa diarahkan untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya semua hal yang berkaitan dengan teks deskripsi. Kemudian setelah itu, peserta didik diarahkan untuk menonton satu tayangan video tentang teks deskripsi di tugas Google Classroom. Kemudian di pertemuan kedua, peserta didik diarahkan atau nanti disuruh memilih satu kartu yang mana berisi satu kalimat atau satu kata yang menggambarkan sebuah wisata, tempat wisata, sekolah, atau tempat bersejarah yang kemudian menjadi tugas bagi peserta didik untuk dibuat menjadi sebuah teks deskripsi. Dan kemudian di akhir pembelajaran, peserta didik disuruh untuk mengisi soal angket, kemudian beberapa soal pengetahuan dan juga soal keterampilan. Kemudian respon siswa ini lembar angket yang berjumlah 10 pertanyaan. Ini terbagi 2, 5% atau 5 pertanyaan bernada positif dan 5 pertanyaan bernada negatif. Kemudian kesulitan siswa ini ada soal tes pengetahuan 20 soal untuk pilihan ganda dan soal tes keterampilan esai yaitu 1 soal. Dan kendala guru adalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan, penilaian pembelajaran yang sebentar lagi akan dijelaskan. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran. Di pertemuan pertama, siswa mengisi lembar observasi siswa dan ini
yang 87% memiliki 80 lembar observasi siswa itu 87% dan lembar observasi guru 89%. Itu di pertemuan pertama, dan di pertemuan kedua lembar observasi siswa itu 82% dan lembar observasi guru 86%. Nilai rata-rata dari lembar observasi siswa itu 85% dan nilai rata-rata dari lembar observasi guru itu 87%. Kemudian respon siswa sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwasannya peserta didik disuruh atau diarahkan untuk mengisi angket respon siswa, dan hasilnya 5 pertanyaan positif yang berwarna kuning dan pertanyaan negatif berwarna biru, dengan hasil pertanyaan nomor 1 itu 92%, yang kedua 84%, yang ketiga 88%, yang keempat 60%, pertanyaan nomor 5 96%, nomor 6 40%, nomor 7 52%, nomor 8 56%, nomor 9 60%, nomor terakhir nomor 10 8%. Kemudian kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam soal tes ini, yaitu ada soal pengetahuan yang mana ini terbagi menjadi 4, yaitu pertanyaan yang mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Yang pertama, soal nomor 1, 2, 6, 11, 14, dan 18, hanya 5 siswa yang salah menjawab. Sehingga ini soal-soal ini, soal nomor 1, 2, 6, 11, 14, 18 dikategorikan sebagai soal yang mudah. Kemudian soal nomor 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 dikategorikan sebagai soal yang berkategori sedang, karena kesalahan peserta didik dalam mengerjakan soal tersebut bervariatif antara lebih dari 5 sampai dengan kurang dari 8 siswa. Adapun soal-soal yang sulit yaitu nomor 4, 3, dan 17. Dikatakan sulit karena 8 sampai 10 siswa salah dalam menjawab. Dan nomor atau soal nomor 3, 19, 20 sangat sulit karena 10 sampai 14 siswa salah menjawab. Kemudian dalam tes keterampilan, dalam kriteria penilaian soal keterampilan, hanya 2 siswa yang mendapatkan nilai 4 dari sisi atau dari tinjauan ejaan. Kemudian selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi guru, yaitu kurang lebih ada 15 poin yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan, dan penilaian pembelajaran. Nah, adapun perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, itu semuanya dari 15 poin itu dikategorikan baik. Guru bisa menyesuaikan dan bisa mengerjakannya dengan baik, namun di pelaksanaan kegiatan pelajaran, yaitu di kemampuan menggunakan media pembelajaran daring, guru sedikit kesulitan dalam mengaplikasikan alat atau aplikasi daring karena baru pertama kali menggunakannya. Dan satu lagi dari penilaian pembelajaran, yaitu perencanaan alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Dalam merencanakan alat evaluasi, guru terkendala oleh aplikasi daring. Kemudian selanjutnya pembahasan penelitian. Nah, di sini dijelaskan bahwa skenario dan implementasi tingkat keberhasilan siswa dipresentasikan dengan 85%, sedangkan tingkat keberhasilan guru 87%. Kemudian respon angket siswa
dalam pembahasan tingkat keberhasilan penerapan pembelajarannya kalau dirata-ratakan yaitu 64%. Kemudian kesulitan-kesulitan siswa dalam menghadapi atau mengikuti pembelajaran ini ketika dites dengan soal tes pengetahuan dan keterampilan, yaitu dapat diketahui bahwa ketika dites tentang pengetahuan, soal tes pengetahuan, soal nomor 3, 19, dan 20 sangatlah sulit gitu. Kemudian kalau dalam tes keterampilan, jika dirata-ratakan seluruh siswa masih kesulitan dalam menentukan ejaan yang sesuai dengan panduan PUEBI. Nah, adapun kendala-kendala guru ketika menerapkan pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu teknis, kendala teknis, dan kendala non-teknis. Berdasarkan pada hasil evaluasi harian yang dilakukan oleh peneliti atau oleh saya, kendala-kendala yang didapatkan ada dua jenis, yaitu teknis dan non-teknis. Nah, adapun yang teknis itu berupa dukungan perangkat pembelajaran daring seperti media laptop, handphone, dan kuota. Kemudian untuk kendala non-teknisnya yaitu penyesuaian kurikulum 2013 dengan kewajiban pembelajaran secara daring. Kemudian simpulan, skenario dan implementasi. Skenario dan implementasi pembelajaran daring sudah mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti menggunakan lembar observasi yang bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran daring. Dari dua pertemuan proses pembelajaran yang telah dilakukan, presentasi atau rata-rata tingkat keberhasilan pembelajaran daring materi menulis teks deskripsi menggunakan metode inquiry berbantuan Google Classroom mendapatkan kategori baik dengan nilai rata-rata. Dari dua pertemuan yang didapat, siswa adalah 85% dan guru atau peneliti berjumlah 87%. Kemudian berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh respon siswa dan guru sebagai yang mana pertama, respon siswa pada umumnya menampilkan pernyataan positif. Nilai rata-rata yang didapatkan dari 10 pertanyaan dari lembar observasi, respon siswa mendapat predikat cukup baik dengan persentase 64% dan respon guru berpredikat baik. Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru adalah pada pengelolaan media dan aplikasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kesulitan-kesulitan siswa pada pembelajaran daring materi menulis teks deskripsi umumnya adalah dalam menjawab soal pengetahuan nomor 3, 19, dan 20 mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, kemudian yang tadi dibahas berdasarkan hasil evaluasi harian bahwa kendala yang dihadapi guru itu ada dua, yaitu kendala teknis dan non-teknis. Adapun kendala teknis adalah seputar perangkat pendukung pembelajaran daring dan kendala yang non-teknis adalah adaptasi kurikulum 13 dengan kewajiban pembelajaran secara daring. Kemudian saran berdasarkan kesimpulan yang sudah disebutkan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini adalah penyampaian beberapa saran. Yang pertama, skenario pembelajaran akan berjalan dengan lebih baik jika RPP lebih disesuaikan dan lebih rinci dengan pembelajaran daring yang dilakukan. Untuk mendapatkan respon siswa, yang kedua, dengan tingkat keberhasilan tinggi atau positif dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru harus memberikan pemahaman secara detail, terperinci, dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, agar pembelajaran menulis teks deskripsi lebih baik,
perlu dilakukan pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan kebahasaan sebelum menulis teks deskripsi, sehingga hasil dari pembelajaran menulis teks deskripsi dengan menggunakan metode inquiry berbantuan Google Classroom bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, untuk meminimalisasi kendala-kendala yang dihadapi guru dalam melakukan pembelajaran daring, perlu dilakukan persiapan yang matang, yaitu penyediaan perangkat atau media pembelajaran daring, kuota internet, dan kesiapan dalam mengolah data-data hasil pembelajaran daring yang sudah dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, kendala-kendala yang menjadi masalah proses pembelajaran bisa lebih terantisipasi. Itu saja mungkin yang dapat dipaparkan tentang skripsi yang telah saya susun. Sekali lagi kami haturkan atau saya haturkan kepada dosen penguji, Bapak Ibu dosen penguji. Sekali lagi terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.